Oke teman-teman, kembali lagi di channel ini. Oke, di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya belajar menerbangkan apa ya guys, menerbangkan drone. Oke, nah ini drone guys. Drone ini adalah seri Mini 2SI dari DJI. Oke. Nah, seminggu belakangan ini guys saya belajar menerbangkan drone ini guys ya. Jadi drone DJI Mini 2S ini adalah drone pemula guys dari DJI. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang DJI Mini 2S ini, mungkin banyak ya video-video reviewnya, tinggal klik aja di YouTube guys. Nah, pengalaman saya menerbangkan drone ini guys ya. Jadi dalam seminggu tuh guys nggak mulus guys ya. Ada 3 kali crash ya, 3 kali crash. Dimana yang pertama itu guys ya, gue belajar mendarat di atau landing di tangan guys. Itu jatuh pertama guys ya. Yang kedua itu nabrak tembok guys. Oke, gue cuman salah arah aja guys ya, saya salah arah. Yang harusnya sticknya dorong ke depan malah ke belakang guys, mundur. Itu crash kedua. Crash ketiga juga sama guys, nabrak tembok, cuman nggak terlalu fatal sih guys, cuman tangan saya jadi kena nih guys ya, sempat luka guys. Nah, yang lebih ekstrim guys, hari Minggu kemarin saya tuh mencoba untuk tes jarak terbang ini guys ya, apakah benar sampai 10 kilo. Nah, ini gue cobanya guys ya, coba. Nah, di video nanti guys ya gue akan tampilin guys ya video rekaman penerbangan drone ini guys ya. Itu lebih dari 3 kilo guys sebelum saya itu pencet RTH nya guys ya, return to home ya, istilahnya kembali ke titik awal di mana drone ini diterbangkan. Jadi untuk sebenarnya sih nggak ribet guys, nggak susah bisa belajar menerbangin drone DJI Mini 2S ini guys ya, karena gampang banget guys, cuman perlu keberanian dan kehati-hatian guys ya. Oke, nanti di sini gue tampilin ya guys ya, itu penerbangan yang paling ekstrim yang gue coba guys, yaitu tes jarak. Oke teman-teman, kali ini langsung aja, ini adalah catatan terbang drone yang saya pakai nih guys ya. Oke, di sini kita rubah ya ke satelit biar jelas ya. Oke, nah di sini gue zoom out ya, saya zoom out ya. Nah, jadi ini jaraknya ini 3 kilo tembusnya ya yang saya dapatkan ya. Ini saya coba di kondisi sore hari sekitar jam 6 guys ya, udah cukup lah kita untuk lihat sunset. Nah, cuman di sini nantilah ya, di dekat-dekat akhir video nih guys bakalan saya jelaskan ya apa yang terjadi dengan drone ini. Oke, di sini saya baru menaikkan ya dari ketinggian sekitar 100 meter ya, 100 meter ya guys. Oke, ini jaraknya udah gua majuin ya. Jadi itu baru jalan 100-200 meter ya dari jarak home point. Nah, di sini kenapa saya tinggikan guys? Karena terdapat ini guys ya, ada banyak lapangan. Jadi anak-anak yang main layangan itu guys ya, gue hindarin. Jadi gue agak tinggiin guys. Nah, selain itu juga di sini ada beberapa tower ya, tower sutet, ada tower provider ya untuk sinyal. Nah, itu guys ya, makanya di sini gua agak tinggiin karena home pointnya ini gua di lantai 2 rumah bibi gua guys ya. Ya, oke. Nah, ini ada muncul warning pencahayaan karena silau guys, karena saya ngetes drone ini ke arah barat ya, jadi muncul lah itulah ya warning kalau hasil atau kameranya tuh silau guys, bukan mata aja yang silau, mata kamera juga bisa silau ya.
Oke, ini udah berjarak 700 meter ya. Dari ketinggian 120 meter ya. Oke. Nah, ini adalah jaraknya gue tambah lagi semeter guys, karena maksimal ya tingginya. Ini saya setting di 120 meter. Sebenarnya bisa guys ya sampai 300 meter. Cuman ini karena belum saya rubah ya. Karena memang peraturannya di Indonesia drone tuh maksimal ketinggian 120 meter. Tapi tergantung lokasi ya. Kalau kita terbangnya mungkin di perkotaan atau di pegunungan itu bisa dirubah guys. Harus lebih tinggi. Itu catatannya terbangnya tuh di daerah yang aman ya. Jangan di daerah yang memang dilarang menerbangkan drone. Ya, seperti di bandara, mungkin di kawasan militer mungkin ya. Oke, ini udah masuk 1000 kilo ya. Di sini gue baru rekam guys ya. Nah, ini adalah rekaman videonya guys ya, rekam layar. Nah, di bawah ini nih adalah petanya guys ya, petanya. Oke, ini adalah kondisi sore hari guys. Oke, gue turunin kameranya sekitar gue naikin lagi, gue turunin di sini guys nanti. Nah, di sini daerahnya ini cukup bagus ya. Ya, Lombok itu emang keren emang guys ya, Lombok. Nah, ini view-nya sunset ya teman-teman. Jadi masih agak silau ya, agak menyilaukan kamera karena ya isunya terus gini ya, gue belum mahir buat atur ISO video ataupun foto ya. Jadi buat suhu yang mungkin nonton video ini bisa komen lah pengaturan. Misalnya lihat video sunset itu ISO-nya berapa, shutternya berapa, F-nya ini berapa guys ya. Bisa di share ya buat suhu yang udah lama main drone, biar tangkapan videonya tuh keren ya, ala-ala sinematik gitu guys. Nah, ini masih aman nih guys, masih aman. Kita menuju barat ya. Kita udah 1,6 kilo guys, baterai di 77%. Nah, oke. Jadi teman-teman hanya perlu perhatikan baterai ya. Emang kondisinya ini cukup cerah guys ya, amat sangat cerah guys. Oke, di sini masih banyak sawah ya di Lombok guys. Oke, ini mau masuk ke 2 kilo guys ya, 2 kilometer ya. Oke, jadi ini pengalaman pertama buat pemula seperti saya menerbangkan drone lumayan jauh ya. Oke, ini udah masuk 2 kilo ya teman-teman. Oke, ini udah masuk 2 kilo. Jadi nah, sinyal RC nya udah mulai kuning guys, karena di sekitaran sini ada tower ya, tower satelit untuk provider guys ya. Itu lumayan mengganggu satelit untuk di remote kita nih guys ya. Sinyal RC nya nih kuning, tapi masih bisa aman, lancar ya, masih bisa. Ini udah masuk 2,2 kilo guys ya, udah hampir lebih nih, 2 kilo lebih. Oke, ini baterai masih aman sebenarnya nih guys ya, udah masih 73%. Oke, ini ada layangan guys, itu guys ada layangan, gue menghindar ini. Oke, menghindari itu guys ya, tuh hampir aja kena guys. Oke, gue lumayan nih melipirnya. Nah, di sini emang di Lombok tuh banyak banget perumahan guys ya. Oke, gue melipir ke sini, jarak masih 2,4, baterai udah 71% ya. Oke, masih aman lah ya. Oke, nah ini udah masuk 2,5 kilo ya. Oh, ini keren ini drone nya guys. Jadi buat pemula ini gue saranin belinya inilah DJI Mini 2SE ya, buat pemula yang baru banget main drone kayak saya nih guys. Oke, ini udah 2,7 kilo. Jadi lagi sebentar nih hampir 3 kilo guys, baterai udah 69 guys ya. Oke, kita penasaran ya, kita tembusin 3 km ya. Oke, 2,8 masih aman guys, baterai 69 ya. Oke, 2,8, 2,9 ya, lagi sedikit guys. Ternyata gue sampai ini guys, ke emang perumahannya agak jauh itu guys. Oke, udah 3 kilo. Nah, di sini gue rencananya balik guys ya, atau RTH gue pencet ya. Nah, ini udah RTH. Oke, nah ini awal mulanya nih guys.
Oke, kita Return to udah home. balik ya. Oke, ini otomatis ya, kalau kita pencet RTH, drone-nya bakal kembali ke titik home point pertama ketika drone ini diterbangkan ya. Karena gini guys, kalau kita manual kita nggak lihat guys, drone-nya nggak kelihatan sama sekali ya. Oke, jadi ini pencet. Nah, inilah awal mulanya nih guys. Angin kencang ya. Anginnya nih lumayan kencang ya. Kalau di Lombok sekarang kan angin musim kemarau tuh angin muson ya, dari timur ke barat tuh lumayan kencang. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan ya sebenarnya. Kalau udah muncul yang ini guys, harusnya drone-nya itu agak diturunin guys ya, tingginya diturunin. Oke, di sini gue masih dengan percaya diri dengan baterai yang 57%. Ini logikanya guys, ini drone bisa kembali dengan aman ya. Oke, ini udah jarak kembalinya 2,5 ya. Nah, di sini gue tetap di ketinggian 119 meter guys. Gila ya kan. Ini pengalaman banget nih yang saya share di video ini ya, buat pemula-pemula khususnya. Oke, nah ini ketinggiannya masih konstan guys. Ini baterai udah masuk ke 50% ya. Oke, jarak udah kembali ke 2,3 kilo ya. Oke, 2,2. Jaraknya masih lumayan nih guys, masih lumayan. Baterai pun udah berkurang jadi 47%. Oke, di sini saya merasa sudah deg-degan ya, udah merasa sedikit panik ya. Oke, udah 2 kilo guys, ketinggian masih tetap 119 meter. Oke, ketinggian masih di 119 meter ya. Ini yang teman-teman harus perlu ingat nih guys, jangan seperti saya ya. Jadi saya terlalu pede dan perhitungan saya ini nggak saya perhatikan guys, peringatan ini guys. Baterai 39% guys. Jarak 1,8 kilo guys, masih lumayan jauh. Oke, di sini gue malah naikin lagi cuy, gue mau turunin nanggung banget. Ini yang harus dilakukan ya sebenarnya, harus diketuk dulu yang ini guys ya, membatalkan RTH supaya bisa kita turunkan ketinggiannya. Cuman gara-gara saya ini mungkin ya masih pemula dan panik guys, karena baterai yang karena saya terkonsentrasi sama baterainya yang terus menurun nih guys. Oke, 30%, jarak masih 1,5 kilo guys. Yang saya pikirkan itu kalau drone-nya ini jatuh di jarak yang itu guys, 1,4, itu lumayan lah ya nyarinya ya guys ya. Cuman ya lagi-lagi gue tetap ini guys, karena panik ya, harusnya gue batalin ini RTH, habis itu turunin ketinggian. Nah, ini video ini saya buatkan untuk sharing ya teman-teman. Jadi setelah saya lagi memperhatikan ya, buat susu yang udah upload di YouTube yang saya tonton dan saya amati dan pelajari guys, itu emang harus dituruni sebenarnya nih guys. Cuman saya kenapa entah berpikiran kalau di atas tuh anginnya lebih nggak kencang ya guys ya. Oke, di sini baterai udah 19% guys, jarak ya sudah dekat lah ya 1 kilo guys ya, 1 kilo. Oke, masih percaya diri banget guys, masih guys. Oke, di sini mulai ya, udah deg-degannya udah nggak kekontrol ini guys ya, udah 15%, udah muncul baterai lemah kembali ke asal guys. Ini masih belum saya klik untuk membatalkan RTH dan menurunkan ketinggian, belum guys. Lihat ya, bisa teman-teman lihat ini 120, masih di ketinggian 120 meter. Ini yang menyebabkan, nah ini lagi muncul peringatan angin kencang guys. Perhatikan guys ya, kalau ada muncul gini harus diturunkan ketinggiannya, tapi saya enggak melakukannya guys karena panik ya, udah baterai 9%. Nah, ini muncullah inilah guys ya, pendaratan baterai lemah dan mendarat darurat di jarak sekitar lagi ya 500 ya, 600 atau 500 meter dari jarak home point guys. Inilah kesalahan fatal ya pemula seperti saya guys, karena
Kalau kita RTH itu ketinggian harus diturunkan dulu guys, apalagi angin kencang. Jadi kebalik misalnya guys, kalau anginnya kencang dari bawah, itu kalau di atasnya pasti stabil ya. Nah karena prediksi saya salah, angin di bawah nggak terlihat guys, biasa ya, nggak terlalu kencang. Saya tinggikan, malah di sana guys terkuras baterainya guys. Itu hilang deh guys. Ya itulah guys rekaman detik-detik drone yang saya gunakan tuh mendarat darurat ya, mendarat darurat. Itu mendaratnya di persawahan guys ya, dan terendam satu malam kurang sih, karena gue nerbanginnya sore dan paginya gue cari ke sana dan ketemu kan. Tapi teman-teman jangan khawatir ya guys, karena drone DJI ini sudah dilengkapi GPS. Jadi kalaupun mendarat darurat atau dimanapun, asalkan masih ada GPS itu masih bisa dicari guys ya, masih bisa kita temukan ya. Kecuali mungkin kalau di laut ya agak susah, mungkin itu langsung tenggelam mungkin ya. Jadi buat pemula sekali lagi perhatikan apa yang muncul notifikasi, kalau ketinggian ya diturunin, kalau RTH ya itulah guys ya, pelajaran yang saya ambil sendiri guys dari percobaan yang saya lakukan sendiri juga guys ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe ya yang belum subscribe, dan di share pengalaman ini ke teman-teman yang baru bermain drone. Oke, salam pilot pemula guys ya, fly safe. Oke.